Salam jumpa Pak Lindung, perkenalkan nama saya James dari kelas 8B nomor absen 17. Di kesempatan ini saya akan mau membaca isi dari cerita yang sudah saya baca. Yang pertama yaitu identitas buku. Judul bukunya yaitu Dewi Andarini. Penulisnya Nika Putra, penerbitnya CV Pionir Jaya Bandung, tahun terbit Mei 1889 dan halamannya 40. Yang pertama yaitu orientasi. Pada buku ini diceritakan tentang kisah atau legenda yang sangat menarik untuk kita baca, baik untuk anak-anak didik kita maupun untuk kita sendiri. Untuk itulah, maka pembuat buku ini merasa percaya diri dan ia justru ingin menceritakannya kembali. Dan juga buku ini memiliki maksud untuk membantu program pemerintah yang tengah menggalakkan minat baca. Maka pembuat buku ini menyusun buku ini dan menerbitkannya seri cerita rakyat ini. Buku ini berasal dari Jawa Barat. Dan buku ini selalu memiliki usaha yang terbaik bagi kita. Lalu yang kedua yaitu sinopsis atau tafsiran. Nah, di sini tuh diceritakan tentang persoalan Prabu Wirakarma untuk memindahkan putrinya yang hanya satu-satunya itu. Tapi urusannya yang dilakukan Prabu Wirakarma tidak boleh ada yang ikut campur tangan. Dan akhirnya Dewi Andarani memutuskan untuk mengagetkan seistananya bahkan sampai ke seluruh pelosok kerajaan. Dia memutuskan untuk pergi dengannya bakal seadanya dan entah dia pergi kemana. Dan pada saat di tengah perjalanan, Dewi Andarini bertemu dengan Nini Sari dan Kobala yang menyuruhnya dia pulang, tetapi Dewi Andarini menolaknya. Sampai pada akhirnya Dewi Andarini pulang karena sangat rindu dengan ayah bundanya. Namun pada saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan penyihir dan Dewi Andarini berubah menjadi kijang emas. Dan akhirnya kijang emas itu pergi pulang. Dan sampai di sana, dia pergi ke tenda Raden Jasanda. Dan semua orang buat kaget. Kijang itu dibawa ke Raden Jasanda. Lalu kijang itu berkata kepada Ayanda dan Ibunda, "Ayanda dan Ibunda, maafkanlah Ananda." Lalu kijang itu menghilang dan berubah wujud menjadi Dewi Andarini. Akhirnya Raden Jasanda merasa sangat bahagia dan akhirnya mereka saling melangkah maju untuk memeluk. Evaluasinya yaitu kelebihan buku ini sangat menarik untuk dibaca dan memiliki unsur cerita yang sangat lengkap dan jelas, dan juga memiliki gambar yang sangat jelas untuk mendukung cerita tersebut. Nah, yang kedua yaitu kekurangannya. Buku ini memiliki gambar yang menarik, tetapi kekurangannya itu gambarnya cuma hanya pada bagian-bagian tertentu atau gambarnya cuma sedikit. Lalu kesimpulannya yaitu Prabu Wirakarma dan Permaisuri sangat berbahagia ketika mendapat laporan bahwa putrinya sudah sampai di istana. Jadi pesan dari buku ini adalah janganlah pergi dari orang tua kita karena mereka masih menyayangi kita. Lalu harapan dari buku ini yaitu semoga kita bisa lebih menyayangi orang tua kita dan menyadari semua kesalahan kita. Dan yang terakhir yaitu ajakan dari buku ini yaitu ayo sebagai orang kita harus bisa saling menyayangi dan menyadari kesalahan. Demikian dari saya, terima kasih.